Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saat ini saya sedang bersama dengan Dewan Pakar CSIL Bapak HM Mursalin. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Mas Anan. Oke. Saat ini bersama saya ada beberapa channel YouTube. Di antaranya Anti Oligarki, Politik Dinasti, M. Rohman Channel, dan lain-lain. Kita akan berbicara tentang sebuah event besar yang baru kemarin dilaksanakan di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, yang diselenggarakan oleh Persaudaraan Alumni 212 dan GNPF Ulama, yaitu Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional. Seperti kita tahu, acara ini maksud saya, itu selalu diselenggarakan setiap kali menjelang pelaksanaan Pilpres di Indonesia. Pernah dilaksanakan menjelang Pilpres 2014 dan kemudian 2019, dan sekarang menjelang Pilpres 2024 dilaksanakan pada tahun 2023. Nah, setahu kami, Pak Mursalin ini termasuk pihak yang diundang dalam acara tersebut. Benar ya Pak ya? Ya, benar. Pak, kalau Bapak menilainya bagaimana sih acara tersebut? Karena kita tahu dengan adanya Istimewa Ulama ini kayaknya kepedulian umat Islam, terutama ulama ya, terhadap politik nasional itu sangat luar biasa. Kalau Bapak melihatnya gimana? Ya, jadi sebelumnya saya luruskan memang ada ijtima sebelum dijalankannya Pilpres. Itu bukan setiap, artinya sudah memang berjalan dua kali. Pada saat Pilpres di 2019 ya, dan Pilpres di 2014 dan 2019 ya. Nah, artinya begini, para ulama itu berkepedulian sangat penting sekali terhadap persoalan-persoalan. Pertama adalah penentuan pemilihan kepemimpinan dan persoalan-persoalan yang menjadi concern dari masyarakat Muslim. Maka para ulama ini karena dia merasa mempunyai satu asuhan para rakyatnya, para umatnya, dan juga memang ditunggu oleh keputusan dari masyarakat, sehingga apa yang dilakukan kemarin itu saya kira merupakan sebuah konsekuensi logis, karena tentunya hakikatnya yang namanya umat Islam kalau bisa memang harus mempunyai satu pemikiran yang sama, karena kita diikat oleh suatu bendera la ilaha illallah yang sama, kita diikat dengan satu keyakinan yang sama terhadap pemimpin yang baik dan sebagainya, sehingga memang ini bukan pemaksaan bagi orang Islam yang lain untuk harus memilihkan satu yang ditentukan di dalam satu ijtima nanti. Tetapi ini adalah gambaran-gambaran yang mesti sebaiknya dilakukan. Saya kira saya sangat antusias mengapa saya menghadiri, dan dulu saya pernah juga terlibat dari panitia dalam masalah ini. Pak, kan kita tahu bahwa dalam acara kemarin itu ada Pak Anies Baswedan. Dan kita juga tahu bahwa tahun 2014 dan 2019 itu Istimewa Ulama itu menentukan dukungan kepada Pak Prabowo waktu itu ya Pak ya. Dan ternyata yang terpilih itu Pak Jokowi. Nah, kalau menurut Bapak Istimewa Ulama ini seberapa efektifkah sebetulnya untuk ikut menentukan kepemimpinan negara ke depan? Ya, jadi ini kan kita itu tidak memutlakkan apa yang sudah dipilih harus menang dengan pokoknya, gitu. Tetapi pokoknya kan dengan upaya sebaik-baiknya. Jadi kalau tahun dulu pemilihan yang datang memang yang diputuskan itu adalah tadi Pak Prabowo, tapi ternyata yang menang Pak Jokowi ya, kemudian Pak Prabowo malah ikut di situ. Saya kira kita tidak pada timingnya membicarakan itu, tetapi secara internal semua sudah tahu, karena kita tidak ingin terjadi satu kontroversial ya terhadap apa yang sudah tentunya diputuskan
oleh umat Islam sekarang. Bisa saja problematika dulu dengan sekarang juga berbeda. Gitu. Nah, sehingga memang tetap harus diambil yang sebaik-baiknya. Memang para ulama yang tergabung atau terundang di dalam ijtima itu tahu bahwa bukan berarti mereka selama ini tidak bergerak, kemudian nunggu dari fatwa ijtima, kemudian baru bergerak memilih, kan nggak seperti itu. Semua mereka itu tahu bahwa umat Islam sudah melakukan kecenderungan persiapan memilih kepada orang yang dianggap cocok gitu ya. Bukan berarti mereka harus ke konsultasi kemana. Mereka itu kiai-kiai di berbagai daerah. Dan itu andai kata ada suatu hal yang berbahaya, para ulama akan melakukan satu nasihat dan teguran. Faktanya kan sekarang ini panitia tadi disebutkan Bapak Ketua GNPF juga menjadi timnas itu bukan berarti melakukan satu pelanggaran. Loh, kok belum ijtima, kok jadi itu, bukan seperti itu. Tapi faktanya bahwa sebelum ijtima memang sudah tahu kecenderungan ini sekedar gong lah istilahnya, gong untuk menegaskan bahwa umat Islam itu melakukan pilihan terhadap itu, dan nampaknya disetujui oleh sebagian besar para ulama. Dan mungkin juga acara ini memang penting karena banyak dari umat Islam itu selalu berpatokan ke ulama ya. Iya. Pak, kan kalau kita tahu nih bahwa Pak Anies ini salah satu capres yang mungkin dukungannya luar biasa ya. Kalau kita lihat video-videonya kemana Pak Anies membuat acara itu pasti ribuan atau bahkan jutaan orang hadir. Nah, dengan hadirnya Pak Anies dalam acara itu, Bapak melihatnya maknanya apa itu, Pak? Ya, inilah yang kita patut bersyukur bahwa umat Islam itu di daerah-daerah itu sudah sehati, sehati tentang keprihatinan apa yang sedang terjadi di negeri kita ini. Mereka menginginkan satu kepemimpinan yang betul-betul bisa memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ya, terakhir kan Pak Anies juga membicarakan di mana-mana akan melakukan upaya perbaikan-perbaikan di pasar, tentang harga, tentang macam-macam itu. Jadi itu adalah satu sinyal, dan percaya masyarakat itu. Nah, terpenting itu kan bagaimana sekarang masyarakat itu tergembirakan oleh percaya pada seorang calon pemimpin yang memang tidak pernah berbohong gitu, akhlaknya bagus dan cerdas gitu. Jadi memang itu yang menyebabkan mengapa ramai itu. Ya. Adakah mereka yang datang untuk meramaikan dengan dikasih imbalan transportasi? Kan tidak ada gitu. Ini adalah satu sinyal yang sangat, saya melihat seluruh para tokoh di luar negeri itu berbicara tentang ini. Jadi itu. Jadi ini yang saya bergembira juga. Misalnya nih ada ulama nih, yang kemudian dia tujuan pada pilihan pada capres yang lain, tapi kan tidak ada. Gitu loh. Ini adalah satu sinyal yang memang kebaikan yang memang harus didukung oleh seluruh umat Islam. Saya kira itu. Pak, kan ini pertanyaan yang cukup penting sebetulnya. Kita tahu bahwa rezim ini juga pendukungnya itu sangat anti dengan namanya politik identitas. Bahkan sekarang udah mulai berhembus bahwa ijtima ini merupakan salah satu bentuk dari politik identitas. Kalau Bapak melihatnya gimana? Ya, mereka itu melihat bahwa identitas itu jahat. Gitu. Betul. Jadi kita jangan terbawa bahwa oh kamu identitas jahat. Ya. Masa orang yang punya satu identitas ideologi yang bagus, apalagi sejalan dengan katakanlah UUD 45 di Indonesia yang bagus, ya. Masa kemudian di pojok-pojokan melakukan satu identitas tidak boleh. Faktanya ya, yang dinamakan identitas itu kan bisa jadi mungkin pakaian, ya. Dan para capres-capres, cawapres yang selama ini tidak menggunakan identitas seperti itu, datang ke daerah-daerah dia dengan memakai identitas seperti itu. Jadi kan hanya ingin seolah-olah melakukan penipuan. Nih, saya bagus, nanti setelah Pilpres selesai, kemudian dibuang identitas seperti itu. Nah, jadi
politik identitas ini ada politik yang sangat bertanggung jawab menunjukkan identitasnya. Tetapi Mas Anies luar biasanya, identitas itu dia tidak aja sekedar dari pakaian. Ya. Identitas yang bukan dia tawarkan, tetapi identitas yang dilihat oleh rakyat, bahwa dia orangnya jujur, pinter, kerja keras, ya, penegakan hukum, membela orang kecil, membela kepentingan orang banyak, keadilan dan sebagainya. Itu sebenarnya ekspresi dari sebagai orang yang beragama. Dan orang agama yang lain ternyata tidak menolak itu gitu loh. Ya, melihat positif, dia nggak peduli dia diprovokasi. Loh, dia kan muslim. Orang yang non muslim ini kan suatu persoalan yang luar biasa. Dia mengatakan, saya nggak usah diajarin seperti itu, saya sudah tahu ya. Dia memang muslim, tetapi faktanya dia memberikan izin-izin tentang pendirian gereja yang memang patut diberikan. Itu mereka bangga seperti itu. Jadi janganlah memprovokasi itu. Kita ini kan berhubungan dengan tokoh-tokoh pemenangan Anies di daerah timur ya, misalnya kayak di NTT, kayak itu luar biasa sekali mereka gitu loh. Nah, inilah yang menjadi ketakutan para tentunya rezim yang sedang mengupayakan politik dinasti itu. Jadi karena ketakutan, padahal ketakutannya itu mungkin ketakutan yang berlebihan juga. Ya, belum tentu solusi dari kalau kalah kemudian dia akan diarak, misalnya mau dihukum, jangan berpikir seperti itu. Kalau dia berpikir baik untuk mendorong siapa pemimpin yang baik, membuat pilpres yang jurdil, orang bisa cinta kepada presiden ini, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang pemaafan. Jadi nggak usah berandai-andai gitu. Nah, jadi saya kira mungkin itu yang perlu makin kita kampanyekan. Sebagaimana kalau kita mendukung termasuk Capres Anies Rashid Baswedan, kita juga harus melakukan satu hal-hal yang terpuji lah, saya kira gitu. Pak, Bapak kan pernah jadi panitia juga ya, Istimewa Ulama, ya. Kemudian juga kemarin juga diundang. Nah, selama ini orang melihatnya bahwa Istimewa Ulama ini nggak lebih dari kegiatan yang bersifat politik praktis, dalam arti hanya bertujuan untuk menentukan dukungan pada calon tertentu gitu ya. Kalau menurut Bapak sebetulnya Istimewa Ulama itu apa sih sebetulnya? Nah, ini bagus ya. Jadi saya merasa perlu memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ijtima itu, karena kita tahu, saya ikut juga dalam sidang-sidang. Pada saat sidang itu dipecah jadi dua, ada membahas masalah keumatan, ada masalah-masalah politik. Politik pun juga bukan berarti hanya politik terhadap pilpres saja. Ada hal yang penting bagi umat Islam itu, dia membahas hebat tentang masalah Palestina, masalah Gaza yang sedang dibombardir habis, apa yang dilakukan umat Islam mestinya gitu. Itu luar biasa. Saya tentu tidak akan bisa menceritakan di sini, tapi usulan-usulan yang konkret termasuk mendukung para menteri yang sekarang atau capres yang akan datang, presiden yang akan datang, berpihak lebih mendalam terhadap masalah Gaza. Nah, jadi mereka tahu kemuliaan Gaza itu adalah merupakan kemuliaan kita semua. Bisa jadi Allah itu memberikan kemenangan. Dengan hebatnya kita membela bagaimana pembantaian atau genocide yang sedang terjadi itu, dengan bersungguh-sungguh Allah akan membantu persoalan-persoalan di dalam negeri kita juga. Kita tidak bisa mengabaikan itu. Nantilah, kita ini kan masih sibuk urusan penting sekali di dalam negeri ini. Masih ada urusan-urusan rempang lah, masalah ini itu kan tidak seperti itu. Bisa jadi kalau kita tidak memperdulikan itu, Allah malah akan memberikan satu kesulitan yang luar biasa. Nah, jadi umat Islam tidak bisa membedakan itu. Ini yang tidak bisa dimiliki oleh akal-akal sekedar, ya faktanya banyak tokoh-tokoh ya Yahudi pesek itu mengatakan urusan negara dia lah, kita sekarang urusan ini, nggak ada urusan. Ini kan orang yang bisa dikatakan tanda petik itu tolol gitu. Bagaimana hebatnya Palestina waktu menyambut kemerdekaan Indonesia, ya dia memproklamirkan yang pertama sekali mengakui kemerdekaan Indonesia dan menyuruh rakyatnya di Palestina mengumpulkan dana untuk disumbangkan kepada Indonesia karena barusan merdeka, memerlukan pembangunan. Itu baru dari sisi itu. Belum kalau kita lihat dari sisi agama, bahwa dia adalah tempat yang patut kita jaga, yaitu Al-Aqsa. Merupakan salah satu
kiblat dan tanah Masjidul Suci selain dari Mekah ataupun Madinah sebagai Masjidil Nabawiyah. Artinya istimewa ulama itu sebetulnya memiliki peran strategis ya bagi keumatan, bagi baik keumatan di Indonesia maupun juga bagi politiknya gitu ya. Ya, jadi kan ijtima ulama. Ulama itu kan al ulama warasatul anbiya. Yep. Dia mewarisi para nabi. Ya, ini kaitannya adalah dengan agama, dengan Islam. Ya, Islam itu adalah perjuangan yang harus dilakukan, sehingga perjuangan-perjuangan yang tadi semuanya itu memang harus diwajibkan untuk menyelamatkan negeri ini. Maka mereka berbicara tentang masalah politik dan keumatan. Nah, keumatan itu kan banyak sekali, politik itu banyak sekali, terutama sekarang ini tentu masalah ada pilpres. Jadi walaupun memang diadakannya memang berkaitan dengan ada itu, tetapi tidak membahas itu saja. Justru merasa hina ya kalau ulama berkumpul kemudian hanya membicarakan pilpres, sementara saudara kita sedang dibantai di sana. Maka secara imbang dilakukan itu yang saya mengatakan merasa surprise ya terhadap apa yang dilakukan para ulama kemarin itu. Tentang apa perjanjian keputusan pendukungan terhadap pilpres itu, saya kira nanti ada panitia yang akan melakukan satu press con tersendiri lah dari itu ya. Nah, harapan Bapak Pak terhadap masyarakat, mungkin juga termasuk umat Islam ya, yang masih memiliki pandangan negatif atau pandangan miring terhadap terselenggaranya istimewa ulama. Ya, inilah yang menjadi ujian kita. Kan Islam kan sudah jelas ya. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya. Sesama Islam itu ada bersaudara. Dan kamu harus melakukan persaudaraan, tidak ada lain, apabila tidak kamu tidak akan mendapat rahmat. Dan dikatakan itu la'allakum turhamun, agar supaya Allah bisa memberikan rahmat kepada kamu. Kalau kita tidak menjalin persaudaraan, kita saling fitnah dan menuduh, itu artinya tidak akan mendapat rahmat dari Allah. Jadi itu sudah paham semua Pak, para ulama itu. Maka supaya mendapat rahmat dari Allah, kalau mau menang, ya memang harus wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Itu syarat kemenangan. Wa'tasimu itu perintah ya. Bihablillah, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Ya, itu sudah kuat titik. Tapi Allah masih menambahkan wala tafarraqu. Jangan kamu berpecah belah. Itu syarat untuk kemuliaan umat Islam. Nah, jadi kembali harus menahan emosi. Kalau ada sesuatu saudara yang kok tidak sama dengan kita, ya kalau kamu mau sama, jadi punyalah pemimpin yang kita hormati satu, supaya kita sami'na wa ata'na terhadap pemimpin. Betul. Nah teman-teman, kita memang harus bangga kepada para ulama yang sangat peduli dengan kehidupan politik kita, nasional kita, budaya kita dan segala macam. Karena ulama itu memang tuntunannya, Pak ya, bagi umat Islam. Nah jadi bagi teman-teman yang sampai saat ini masih memandang miring istimewa ulama itu, mulailah memahami ya Pak ya, memahami istimewa ulama itu apa, dan berbanggalah kepada ulama-ulama Anda yang memikirkan politik negara ini, karena politik itu menentukan masa depan Anda juga ke depan. Betul Pak? Ya, betul. Nah, terima kasih Pak Mursali. Ya, terima kasih. Kita bertemu lagi teman-teman di pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.